terkadang banyak hal yang menjadi batasan bagi aku untuk melakukan sesuatu karena gangguan kondisi mental aku. Kadang juga sampai terpikir untuk mengakhiri hidup juga karena saking kayak berpikir bahwa udahlah ini hidup ini pointless gitu, what's the purpose of life gitu. Hingga satu titik di mana saya ingin mengakhiri perasaan tersebut. Yang tercetus hanyalah mengakhiri hidup pada titik itu. Hai Cimsa, apa kabar? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Shandy Trioga Prawira, sebagai salah satu penyintas yang dikatakan orang-orang sebagai mental illness. Hai, aku pejuang mental disorder. Aku anak FK. Jadi awal mulanya aku takut sama darah. Dan sebelum masuk FK, aku nggak tahu. Ketika aku udah masuk FK, ternyata aku baru tahu kalau aku punya fobia terhadap darah dan juga internal organ. Fobia itu aku alami dan hampir setiap hari aku temui di FK. Aku mau mendam perasaan itu, tidak ditangani dengan benar, hingga akhirnya aku punya generalized anxiety disorder, juga panic attack. Jadi gue diagnosis borderline personality disorder atau kalau disingkat DPD atau kalau bahasa Indonesianya gangguan kepribadian ambang. Jujur gak nyangka banget sih untuk dapat diagnosis itu karena untuk mendapatkannya butuh 5 dari 9 kriteria yang terpenuhi. Jadi ada banyak banget dan mungkin orang-orang yang memiliki DPD gejalanya tidak sama persis dengan apa yang gue rasakan. Cuman garis besarnya mungkin sama. Pertama kali mungkin aku sudah ngalamin GAD sejak aku masuk FK karena FK tuh sangat berasosiasi dengan darah dan apa yang aku takuti. Kemudian panic attack pertama aku itu di tahun kedua aku kuliah. Ketika panic attack, aku ke IGD karena pingsan, kemudian aku hipotermi, terus juga aku GERD-nya kambuh dan hiperventilasi atau nafas dengan cepat. Atau dokter juga mendiagnosis aku shock hypervolemic gitu. Yang paling pertama kali dirasakan yang akhirnya sangat mendorong untuk berobat adalah mood yang sangat tidak stabil. Mood yang sangat tidak stabil ini contohnya kayak kalau gue sedih banget nih, kalau lagi sedih tuh bisa sampai sedih banget yang akhirnya pengen nangis sampai sekenceng-kencengnya sambil teriak-teriak. Kadang juga nggak mau ngelakuin apapun, nggak punya energi untuk melakukan apapun, benar-benar lebay banget lah akhirnya gitu. Kalau lagi cemas sampai bisa tremor, berdebar-debar, juga sampai kadang sesak nafas gitu ya. Terus juga keringat dingin. Kalau marah tuh biasanya karena marahnya sangat ekstrim, biasanya kadang kalau ditahan tuh bisa nyampe sakit kepala gitu. Atau kadang kayak jadi punya dorongan untuk ingin ngebanting sesuatu gitu. Dan padahal kalau beberapa jam atau esok harinya tuh kembali normal lagi perasaannya dan malah berpikir, kok gue perasaan tadi gitu banget ya, kok perasaan tadi gue lebay banget ya, padahal emang penyebabnya sepele banget sih kalau dipikir-pikir kayak gitu. Jadi gue sempat rasional gitu di antara mood-mood itu. Dan karena itu dulu sih frekuensinya jauh lebih sering dibandingkan sekarang ya. Dan karena frekuensinya jauh lebih sering, akhirnya ngebuat diri sendiri capek dan susah untuk dihandle juga awalnya, yang akhirnya terdorong untuk menyalahkan diri sendiri, yang akhirnya juga self-harm. Dan bahkan ingin mengakhiri hidup, jadi kayak punya ide-ide untuk mengakhiri hidup karena saking capeknya untuk merasakan semua itu. Di sisi lain juga kadang gue bisa sampai ngerasa kekosongan yang sangat amat kronis, jadi sampai nggak bisa ngerasain apapun kadang gitu. Dan karena nggak bisa ngerasain apapun tuh rasanya terdorong juga untuk self-harm karena ingin menyakiti diri sendiri, atau terdorong untuk impulsif yang berlebihan gitu, kayak belanja berlebihan atau binge eating gitu, kayak gitu. Dan kadang juga sampai terpikir untuk mengakhiri hidup juga karena saking kayak berpikir bahwa udahlah ini hidup ini pointless gitu, what's the purpose of life gitu. Chronic emptiness-nya bisa sampai segitunya, seperti itu. Sebenarnya ada banyak banget gejala lain seperti fear of abandonment, kemudian ada gejala splitting black and white terhadap orang lain, atau bahkan gejala-gejala disosiatif yang sempat gue juga rasakan.
Tapi sebenarnya kalau menurut gue yang menjadi basic dari semua gejala itu adalah mood instability dan juga chronic emptiness yang akhirnya menjadi dasar dari semua itu. Saat mendengar mental illness dulu, saya tidak bisa memahami apa sih yang mereka rasakan dan bagaimana sih rasanya, hingga suatu titik di mana hal tersebut datang dalam bentuk denyut nadi yang meningkat, perasaan yang sangat sesak di dalam dada, pikiran yang tidak terkontrol, dan juga pandangan yang mulai kabur. Saat itu saya sedang mengendarai mobil dan hampir saja menabrak karena saya tidak bisa fokus dan pikiran saya melayang kemana-mana dengan pandangan yang mulai kabur juga. Perasaan tersebut tetap ada selama berjam-jam karena saya tidak mengerti bagaimana caranya untuk menahannya. Hingga satu titik di mana saya ingin mengakhiri perasaan tersebut. Yang tercetus hanyalah mengakhiri hidup pada titik itu. Hal yang aku harapkan ketika orang lain datang, ketika aku mengalami mental health issue ini adalah mereka bisa berempati. Kadang banyak hal yang menjadi batasan bagi aku untuk melakukan sesuatu karena gangguan kondisi mental aku. Aku harap orang-orang terdekat aku, orang-orang di sekeliling aku, mereka bisa berempati. Ketika hal-hal itu terjadi, yang gue harapkan dari teman-teman gue sih sebenarnya teman-teman terdekat, teman kerja, teman kampus yang sangat dekat dengan gue harap mereka tahu bahwa itu adalah gejala dari penyakit gue dan bukan dari bagian siapa diri gue ini gitu. Saat saya menceritakan tentang kisah saya tidak ingin mencari perhatian tentunya. Saya hanya ingin didengar, lebih kalau bisa disupport. Tapi tidak jarang banyak cerita atau banyak respon yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Dan hal itu mungkin normal ya, karena bagi saya sendiri masih sulit dan masih butuh belajar banyak untuk bisa merespon dan mendukung teman-teman yang sedang berjuang melawan mental illness. Coping mechanism yang aku lakukan yaitu tentunya aku ke profesional, baik psikolog ataupun psikiater. Mungkin ketika itu aku nggak langsung nemu psikolog dan psikiater yang cocok sama aku. Sehingga ya aku sempat ganti beberapa kali. Tapi mungkin itu adalah bagian dari perjalanan aku yang aku harus lalui. Terus aku akhirnya ngedapetin terapi secara obat dan juga non-obat. Dan aku ikutin. Dan alhamdulillah sekarang kondisiku jauh lebih baik. Kualitas hidup aku juga meningkat. Produktivitas aku juga meningkat. Copingnya awalnya distraksi aja sih, tapi lama-lama dilatih untuk CBT. Dilatih untuk CBT yang akhirnya bisa belajar untuk mengkontrol pikiran negatif sendiri, mengkontrol automatic thoughts, yang akhirnya ketika pikiran itu men-trigger gejala-gejala BPD, gejala itu bisa terjadi lebih singkat dan frekuensinya juga, dan intensitasnya juga lebih berkurang seperti itu. Dan juga gue mengubah gaya hidup gue juga karena itu sangat berpengaruh terhadap mood gue, kayak tidurnya cukup, makannya teratur, seimbang, juga mindfulness exercise, berolahraga, seperti itu. Saya masih ada di titik ini, saya masih hidup, tentunya bukan karena saya sendiri, tapi juga bantuan teman-teman dan juga bantuan psikiater, di mana titik balik saya adalah saya akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan ke psikiater pada saat itu. Dan berkat dukungan dan support mereka semua, saya bisa berbagi cerita pada kesempatan kali ini. Berbagi cerita sangat penting dan sangatlah membantu, bahkan bisa menyelamatkan hidup banyak orang, termasuk pada titik itu saya. Dan saya berterima kasih kepada teman-teman yang mau mendengarkan cerita saya hingga titik ini. I owe my life to you all. Jadi bagi teman-teman yang sedang mengalami, lagi berjuang menghadapi mental disorder, ataupun mungkin teman-teman yang udah merasakan adanya gangguan secara psikologis, biologis, ataupun gangguan yang bisa membuat produktivitas kita menurun, itu jangan takut untuk pergi ke psikolog ataupun ke psikiater. Coba jadilah pasien yang bisa percaya sama dokter, sama psikolog, karena mereka sebenarnya mau bantu kita. Sebenarnya ada banyak banget stigma di luar sana mengenai BPD, dan sangat amat menyakiti sih kalau seandainya gue lihat-lihat lagi gitu.
Sehingga yang gue ingin sampaikan kepada masyarakat terkait BPD ini adalah please jangan labelisasi kami semua dengan label-label itu, karena itu sangat menyakiti kami, itu sangat membatasi kami untuk akhirnya mendapatkan pertolongan yang cukup. Karena ketika kami mendapatkan pertolongan, kami bisa kok seperti orang-orang normal lainnya gitu. Seperti itu. Dan pada titik ini, saya harap banyak orang bisa lebih bercerita, termasuk kamu. Kamu yang sedang berjuang melawan apapun yang sedang kamu lalui sekarang. Karena saya sadar di saat saya bercerita ke banyak teman, banyak juga yang ternyata menceritakan kisah mereka kepada saya. Dan di titik itu, saya sadar dan saya paham bahwa banyak sekali orang hiding under the surface. Banyak sekali orang battling through the unseen battle that we never knew and never expected to be. Dan pada saat itu, saya sadar banyak sekali orang yang mungkin butuh bantuan, tetapi stigma di masyarakat masih sangat kuat. Oleh karena itu, saya harap dan saya ingin lebih banyak teman yang bisa berbagi cerita, tetapi juga banyak orang yang siap untuk mendengar. Karena dengan kita semakin banyak menormalisasikan cerita tentang kesehatan jiwa dan mental illness, saya yakin stigma di masyarakat juga akan ikut menurun dan ikut terhapuskan pada waktunya yang tepat tentunya. Saya, Ashanti Trioga Prawira, seorang penyintas major depressive disorder dan juga generalized anxiety disorder sekaligus suicide attempt survivor, ingin mengatakan, we are all in this together, we got this, and we'll make it better together. So, juga untuk teman-teman yang lain yang punya mental illness selain BPD, well, we are all in this together. We got this and we will make it better together. We are all in this together. We got this and we will make it better together.